Kita bergeser ke Pak Sisto ya. Pak, ini kan Nataru ini kan biasanya menjadi berkah ya, berlimpah buat teman-teman di hotel, restoran atau sejenisnya gitu. Nah, sementara ada kebijakan terakhir ini untuk segala bentuk perayaan pergantian tahun baru dilarang. Nah, ini responnya seperti apa ini Pak Sisto? Ya, memang Desember ini memang seharusnya menjadi impian para pelaku pariwisata, ya, tidak hanya perhotelan, makan, travel agent, pesawat, ya semuanya. Namun memang jika kita lihat tidak hanya di Solo, ya, di Indonesia bahkan di beberapa provinsi-provinsi besar sudah melakukan hal yang sama, pengetatan mengenai masuk ke kota-kota tersebut, sehingga ya kita tentu apapun ini ya harus mensupport ya, karena kita tahu bahwa itu tujuannya baik. Sebetulnya tujuannya baik ya, jadi kita tetap mensupport. Dan kalau kawan-kawan perhotelan akhirnya kita menyadari bahwa ini hasilnya mungkin tidak akan sebaik daripada tahun-tahun berikutnya. Memang banyak sekali akhirnya cancellation, permintaan refund uang ya, kemudian atau reschedule yang terjadi. Dan dengan adanya hal ini ya, saat ini hotel khususnya ya, kawan-kawan perhotelan sedang mempersiapkan bagaimana mengantisipasi kerugian ini agar tidak terlampau besar. Yang kita lakukan saat ini. Berarti dipastikan tidak ada perayaan di hotel-hotel Pak, khususnya di Solo Pak? Tidak ada, itu kita sudah jelas ya. Kita sekarang sedang fokus bagaimana untuk mengembalikan kepercayaan tamu-tamu lagi. Ini kita fokus ini dulu lah. Kita bagaimana mereka ingin datang, paling tidak berwisata dahulu, menginap dahulu ya. Jadi kalau perayaan itu kita sudah menyampaikan ke kawan-kawan untuk tidak ada ya. Di Solo Raya ya, tidak ada. Kita mengikuti peraturan yang ada, instruksi yang ada. Ini juga instruksi yang diberikan oleh HRI pusat ya, Haryadi Sukamdhani, bahwa bisa mungkin hotel tidak menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bersifat mengumpulkan massa. Gitu. Namun khusus untuk hotel-hotel di Solo, kita saat ini sedang fokus untuk mengembalikan bagaimana mengangkat ya kepercayaan, trust dari para tamu yang sempat khawatir kemarin mengenai pemberitaan Solo yang sangat begitu masif itu ya. Kita fokus di sana dulu. Baik, ya Pak Sisto, tadi kan sudah ada kebijakan bahwasanya dengan para pelaku perjalanan ketika membawa hasil tes PCR atau mungkin antigen ini bisa untuk masuk kota Solo, bisa untuk kemanapun misalkan hasilnya non reaktif. Apakah itu bisa menjadi alasan kembalinya kepercayaan para masyarakat di luar kota Solo yang ingin ke Solo? Nah, ya itu salah satu contoh. Itu salah satu contoh yang akan kita share ke mereka-mereka ya, ke para tamu ini. Dan saya juga memohon bantuan dari kawan-kawan media ya, karena keterbatasan kita, kawan-kawan media kan tentu punya jaringan yang banyak ya. Apabila kita terus menyampaikan pesan-pesan positif ini seperti yang disampaikan oleh Pak Ahyani tadi, bahwa ternyata boleh, apalagi cukup membawa PCR atau swab test yang terakhir, sehingga mereka tidak ada lagi kebingungan ya, ketakutan dan kebingungan. Saat ini kan yang mereka bingung ini bagaimana masuknya beneran apa tidak, boleh atau tidak. Nah, saya butuh bantuan. Nah, itu salah satu contohnya tadi adalah menyampaikan pesan-pesan itu gitu ya. Namun susahnya adalah yang kita bisa tracing itu adalah yang kemarin cancel. Artinya datanya sempat masuk, mereka pesan, cancel, kita bisa hubungin. Yang lebih mengerikan adalah yang belum melakukan reservasi, hingga kita tidak bisa tracking. Mereka hanya ingin berencana ke Solo, namun ketika membaca berita yang sedemikian masif, akhirnya mereka berpindah ke kota. Nah, ini yang kita kesulitan untuk tracing. Akhirnya apa yang kita lakukan, kita mencari data-data dari tahun lalu. Baik, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.